Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan kembali belajar ilmu balaghah dengan materi tauriyah husnul ta'lil, takkid mad bima yushbihu dzam, takkid dzam bima yushbihu mad. Nah, outline yang akan kita bahas yang pertama, definisi dan contoh tauriyah, kedua, definisi dan contoh husnul ta'lil, ketiga, definisi dan contoh takkid mad bima yushbihu dzam, keempat, definisi dan contoh takkid dzam bima yushbihu maddah. Nah, baik, yang pertama kita akan ketahui dulu definisi tauriyah, yaitu wahiya an yakunu lil kalimah ma'nayan ahaduhuma qarib dzahir yansarifu ilaihi dhihnu awalan amar wa tsani ba'id khafi la yudriku illa ba'du tafkir wa huwa maqsud, yang artinya bahwa sebuah perkataan yang menjadikan kalimat tersebut memiliki dua makna. Pertama adalah makna yang dekat dan langsung terlintas dalam pikiran mukhatab, namun makna itu tidak dimaksudkan. Kedua, memiliki makna yang jauh tersembunyi atau samar, dan maknanya tidak diketahui setelah melakukan proses berpikir, namun makna itulah yang dimaksudkan. Nah, ini termasuk tauriyah yang memiliki dua makna, yaitu makna dekat dan juga makna jauh. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke dalam contoh yang pertama, yaitu Laki Arabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abu Bakri Siddiq radhiyallahu anhu fi hijratuhuma ilal Madinah. Wa kana al-Arabi yurifu Abi Bakar wa la yurifu Rasul wa Abu Bakri yuhadiru ay yurifu Arabi ar-Rasul faballigh Quraisy anhu. Falamma sa'alahu Arabi anhu qala hadin yahdinis sabil, yang artinya identifikasi maknanya bahwa Rasulullah SAW itu hijrah bersama Abu Bakar ke Madinah, tapi di pertengahan jalan mereka bertemu dengan Arab Badui. Namun Arab Badui ini tidak mengenal Rasul, hanya saja mengenal Abu Bakar. Nah, di sini agar orang Arab itu tidak mengenal Nabi Muhammad, karena kalau mengenal akan terjadi perpecahan, maka dari itu Abu Bakar memberitahu kepada orang Arab bahwa hadin yahdinis sabil, bahwa ini adalah petunjuk jalan. Nah, di sini identifikasi makna dari kalimat tersebut adalah lafadz hadin pada konteks ini mengandung tauriyah, di mana makna pertama atau makna dekat yang mudah dipahami yaitu petunjuk jalan. Adapun makna kedua atau makna jauh yaitu orang yang menunjuki jalan kebenaran dari kafir menuju Islam. Tetapi yang dimaksudkan oleh lafadz ini adalah makna jauh, sengaja diucapkan oleh Abu Bakar agar identitas Nabi tidak terbongkar. Nah, ini dalam kalimat ini terdapat tauriyah, makna dekat dan juga makna jauh. Nah, selanjutnya contoh kedua, qala ta'ala asy-syamsi wal qamari bi husban wa najmu wasy-syajaru yasjudan. Nah, identifikasi maknanya bahwa lafadz an-najmu di sini mengandung tauriyah, di mana makna pertama atau makna dekat yang mudah dipahami yaitu bintang. An-najmu di sini untuk makna dekat artinya bintang. Adapun makna kedua atau makna jauh yaitu tumbuhan yang merambat. Nah, di sini terdapat tauriyah juga yang memiliki dua makna. Nah, selanjutnya adalah definisi husnul ta'lil, wa huwa an yankirul adab sarahati illa syai' al-haqiqah wa ya'ti bi'illatin adabiyyah tarifa tunasib al-ma'na. Nah, artinya seorang sastrawan ia mengingkari secara terang-terangan ataupun terpendam alasan yang telah dikenal umum bagi suatu peristiwa, dan sehubungan dengan itulah mendatangkan alasan lain bernilai sastra dan lembut yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini ada husnul ta'lil, artinya sesuatu yang disebutkan hanya untuk membuat orang lain itu senang, gitu, dengan perkataan-perkataan yang memang mempunyai makna lain. Nah, langsung ke contohnya saja. Di sini qala Ibnu Rumi amma dzuka falam tusfarra idza janahat illa li furqa dzaka mandurul hasan.
Nah, di sini identifikasi maknanya yaitu bahwa Ibnu Rumi berpendapat bahwa matahari itu tidak menguning ketika cenderung mendekati tempat terbenamnya. Namun, di sini bukan karena faktor alam, tapi Ibnu Rumi di sini mengingkari adanya sebab yang lain, yaitu bahwa matahari telah menguning karena sedih akan berpisah dari indahnya kebun-kebun atau dengan wajah orang yang dipujinya. Nah, di sini ada syair dari Ibnu Rumi bahwa seseorang atau pemimpin itu sedang memuji dirinya gitu. Jadi dari Ibnu Rumi ini berpendapat bahwa matahari tidak menguning bukan karena faktor alam, tapi matahari menguning itu karena melihat wajah orang yang dipujinya. Tapi kalau secara biologis tidak masalah begitu. Jadi matahari itu menguning ya memang waktunya sudah menguning gitu, bukan karena melihat kebun-kebun yang indah atau wajah yang dipujinya, tapi memang menguning itu sudah menjadi faktor alam. Nah, ini merupakan sebab lain. Sebab pertama yaitu menguningnya matahari karena memang sudah menjadi faktor alam. Namun sebab kedua adalah menguningnya matahari karena melihat kebun-kebun yang indah ataupun wajah orang yang dipujinya. Nah, selanjutnya contoh kedua adalah Waqa'a zilzala bi Misri faqala Muhammad ibn Qasim bin Asim yamudda hakimuha wa yu'allilu waqa'a zilzala ma zilzalat Misri min kaidi yuradi biha lakinnaha raqasat min adlikum taraban. Nah, di sini identifikasi maknanya adalah Ibnu Qasim berpendapat bahwa sebab hakikat terjadinya gempa yang terjadi di Mesir yang menyebabkan kerusakan itu bukan karena bencana alam biasa, tetapi penyair ini menyebutkan sebab yang unik, yaitu bahwasanya bumi itu senang dengan kepemimpinan dan keadilan hakim tersebut, serta mengibaratkan kegembiraan bumi dengan menari. Nah, di sini bahwa Ibnu Qasim berpendapat ada dua sebab dari syair yang diucapkannya. Sebab pertama bahwa memang gempa itu menjadi bencana alam yang biasa terjadi, bukan karena melihat pemimpin dengan keadilannya, tapi karena untuk menyenangkan hati pemimpin tersebut. Maka Ibnu Qasim berpendapat bahwa bumi itu sedang menari karena melihat kesenangannya terhadap kepemimpinan dan keadilan hakim tersebut. Tapi jika kita lihat bumi menari itu ya dengan gempa begitu. Jadi bukan karena melihat kepemimpinan hakim tersebut, tapi karena untuk menyenangkan hati hakim tersebut. Maka Ibnu Qasim berpendapat bahwa bumi menari itu karena melihat keadilan atau kepemimpinan dari hakim itu yang luar biasa. Nah, selanjutnya adalah bima yushbihu dham wa huwa alayya nu'ain. Awalan ayuthbitu li syai'in sifatul maddah yu'ti ba'daha bi adatil istisna taliha sifatul maddah ukhra. Athani ayyustathna min sifati dham manfiya sifatul maddah. Ta'kid mad bima yushbihu dham ini memiliki dua jenis. Jenis yang pertama menetapkan sifat pujian bagi sesuatu, setelah itu mendatangkan huruf istisna atau adatul istisna dan diikuti sifat pujian yang lain. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh yang pertama. Qala sallallahu alaihi wasallam, ana afsahal arabi baida anna min Quraisy. Artinya, saya orang yang paling fasih bahasa Arab, terlebih lagi saya orang Quraisy. Nah, di sini kita lihat bahwa Rasulullah itu mengatakan dua pujian. Pujian yang pertama itu beliau mengatakan bahwa beliau adalah fasih yang berbahasa Arab, fasih bahasa Arab. Kemudian diikuti dengan pujian yang lain, beliau adalah orang Quraisy. Yang kita tahu bahwa kaum Quraisy itu memang berbahasa Arab. Nah, ini termasuk contoh yang pertama. Yang kedua adalah qala nabigha al-Ju'di fatakamulat ahlaqahu ghairu annahu jawadan fama yabqa minal mali baqiyan. Artinya, seorang pemuda telah sempurna akhlaknya
Hanya saja dia dermawan dengan membagikan hartanya kepada orang fakir yang membutuhkan sampai tidak tersisa hartanya sedikit pun. Nah, di sini juga diikuti dengan pujian yang lain. Kalau yang pertama itu mengatakan bahwa pemuda ini berakhlak yang bagus. Hanya saja dia adalah dermawan. Memang kalau dari ta'kid ini terlihat rancu atau tidak pas, tidak tepat kalimatnya, tapi memang ini termasuk jenis yang pertama, yaitu mendatangkan pujian, kemudian diikuti dengan pujian yang lain dalam satu kalimat. Baik, untuk jenis yang kedua adalah mengecualikan sifat pujian dari sifat celaan yang dinafikan. Nah, contohnya di sini ada syair, qala syair wala aibu fikum ghairu anna duyufakum ta'aba binisyan al-ahibbah wal watan. Artinya bahwa tidak ada aib bagimu, hanya saja tamu-kamu terdapat aib di dalamnya, karena mereka akan lupa dengan orang-orang yang mereka sayangi dan juga tanah air mereka. Nah, di sini karena ta'kid yang pertama ini sifat pujian, jadi jangan sampai ada sifat celaan dalam kalimatnya. Karena di sini adalah nafi yang mengatakan bahwa tidak ada keaiban. Artinya ini termasuk ke dalam sifat pujian. Tidak ada keaiban bagi kamu, terlebih kamu itu seorang yang dermawan, sehingga tamu yang ada di dalam rumah kamu itu semakin lupa akan orang-orang yang disayanginya, karena semakin dermawannya kamu, dan kamu pun tidak memiliki keaiban sedikit pun. Nah, kan adalah nafi di sini, maka pernyataannya akan seperti itu. Tapi jika nafi dihilangkan, maka akan ada sifat celaannya. Sedangkan di ta'kid yang pertama ini tidak ada celaan sedikit pun. Sifat pujian yang pertama kemudian diikuti dengan sifat pujian yang kedua. Nah, adatul istisna yang sudah disebutkan sebagian tadi ada beberapa juga. Yang pertama baida anna, ghairu annahu, ghairu anna. Nah, ini adalah adatul istisna yang dapat mendampingi dari ta'kid yang pertama ini. Nah, yang selanjutnya adalah ta'kid dzam bima yushbihu maddah. Yusamma ta'kid dzam bima yushbihu maddah wa huwa alayya nu'id. Awalan, ayuthbitu li syai'in sifatul dzam yu'ti ba'daha bi'idatil istisna taliha sifatul dzam ukhra. Atsani ayyastasna min sifati maddah manfiyah sifatul dzam. Sama seperti ta'kid yang pertama, untuk ta'kid dzam bima yushbihu maddah ini memiliki dua jenis juga. Sebetulnya kebalikan atau lawan dari ta'kid yang pertama ini. Kalau yang pertama, jenis yang pertama itu sifat pujian diikuti dengan sifat pujian lagi. Tapi kalau ini sifat celaan diikuti dengan sifat celaan yang lainnya. Nah, di sini contohnya adalah yang pertama, al-kalamu katsir ta'kid siwa annahu mubtadala al-ma'ani. Nah, artinya bahwa kalimat itu berbelit-belit di samping maknanya hambar. Nah, di sini ada sifat celaan, yang pertama berbelit-belit, yang kedua adalah hambar. Nah, diikuti dengan sifat celaan yang lain juga. Nah, dalam penjelasannya bahwa penyair ini mengawali pembicaraannya dengan mencela sebuah kalimat, artinya penyair ini betul-betul mencela kalimat tersebut. Tapi dengan adanya harfu istisna, yaitu siwa annahu, di mana sehingga seolah-olah dengan huruf tersebut ada sisi baiknya gitu, ada sisi bagusnya dari kalimat yang sudah diucapkan oleh penyair itu, dalam artian bahwa kalimat tersebut yang berbelit-belit itu kesannya adalah tetap bagus kepada pendengar. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa kata-kata penyair tersebut pada contoh ini justru ia mengecoh pendengar. Ia tidak hendak menyebutkan sisi kebagusan dalam kalimat ini, melainkan justru menguatkan celaannya dengan kalimat yang memberi kesan memuji. Nah, penyair ini betul-betul mencela kalimat tersebut. Namun karena ini jenis yang pertama adalah perlawanan dari ta'kid yang pertama tadi,
bahwa ini adalah sifat celaan diikuti dengan sifat celaan yang lain. Jadi penyair ini seakan-akan mengatakan bahwa orang itu tidak ada bagus-bagusnya begitu, tidak ada baik-baiknya, karena perkataannya itu dari mencela terus diikuti dengan mencela lagi. Namun dengan ada siwa anahu ini mungkin akan lebih sedikit menyatakan pernyataan yang lebih baik begitu. Jadi jangan sampai menyakiti hati dari orang yang mendengarnya. Jadi siwa anahu ini sebagai benteng untuk orang-orang yang ingin mengatakan sebuah percelaan atau celaan, dan ikuti ini mungkin akan lebih halus bahasanya ketika akan disampaikan kepada orang lain. Yang kedua adalah mengecualikan sifat celaan dari sifat pujian yang dinafikan. Contohnya adalah la husnu fil manzila illa annahu mudlimu duyqul hujrah. Artinya, tidak ada keindahan di rumah, hanya saja gelap dan sempit kamar-kamarnya. Nah, untuk identifikasi maknanya bahwa penyair ini mengawali pembicaraannya dengan meniadakan pujian dari sebuah rumah. Nah, di sini ada la nafi. La nafi di sini artinya kan tidak ada bagus-bagusnya gitu. Jadi karena ini sifat celaan yang harus diikuti dengan sifat celaan, jadi harus ada la nafi-nya. Kalau dihilangkan la nafi, maka itu bukan termasuk takkid yang kedua ini. Nah, tiba-tiba dari sini kita lihat bahwa penyair ini mendatangkan harfu istisna, yaitu illa annahu, sehingga seolah-olah dengan harfu ini terdapat bagian rumah yang dikecualikan, artinya ada bagian rumah yang dianggap bagus gitu. Nah, kesan yang didapat oleh pendengar ini, oh ternyata masih ada nih bagian yang bagus. Tapi kalau kita perhatikan kata-kata penyair tersebut di dalam contoh ini terlihat mengecohkan gitu, sama seperti contoh yang pertama, bahwa penyair ini menyebutkan kebagusan sebagian rumah aja, melainkan justru menguatkan celaannya dengan kalimat yang memberi kesan memuji. Penyair ini benar-benar mencela rumah tersebut. Nah, di sini kita ketahui bahwa penyair di sini memang betul-betul mencela rumah tersebut, karena celaan yang pertama mengatakan rumah itu seperti ini, terus celaan kedua mengatakan seperti ini. Ya, memang dari konteks ini terlihat bahwa penyair itu mencela rumah tersebut, meskipun memang ada illa annahu, ada istisna di sini. Nah, kembali lagi agar si kalimat yang disampaikan itu terlihat atau terkesan halus, itu tidak menyakiti, tidak terlalu menyakiti hati orang lain. Nah, ada istisna di sini, ada siwa annahu atau illa annahu yang menjadi pendamping dari takkid yang kedua ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.